Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebagai pembuka, saya akan membacakan bagi saudara-saudara Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Judulnya adalah Kenalilah Allah, supaya jangan ditolak. Kenalilah Allah supaya kita itu jangan ditolak. Siapa yang nolak? Ya Allah sendiri dong. Karena kita itu manusia adalah kepunyaan Allah, supaya kita mengenali Allah yang benar. Kalau sekali lagi, setiap orang punya keyakinan punya Allah, tetapi Allah yang mana? Ya masih bayangan, tidak jelas. Tetapi bagi kita orang percaya ini, orang Kristen, mengenal Allah secara benar. Kita cukup membaca firman yang kita punya, yaitu Alkitab, satu-satunya kitab suci. Kita akan mengenal Allah. Yang pertama, apakah Tuhan itu Allah? Nah, ini sering banyak orang gagal paham, saudara. Tuhan beda dengan Allah katanya. Apakah Tuhan itu Allah? Ada yang bilang, kalau Tuhan itu kan Yesus, kalau Allah itu kan Bapa katanya. Ya itu saya gagal paham, karena kita tidak merenungkan firman atau belajar firman secara benar. Jawabannya begini. Tuhan itu sesuai kitab suci, ya pasti Allah. Ya, Tuhan itu Allah sesuai kitab suci, saudara-saudara. Ya. Tuhan adalah Allah kita. Dengarlah kaum Israel, Tuhan adalah Allah kita. Udah tulis di sini, udah jelas. Nah, Tuhan pasti Allah dong. 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, berarti Tuhan itu Allah bukan? Tuhan ya pasti Allah. Tuhan itu siapa? Kalau Tuhan kan Yesus Kristus, berarti Allah pun juga Yesus Kristus. Kalau Tuhan itu Allah, gampang saudara, jelas tidak saudara? Banyak orang berlibat, ya, diputar-putar. Kita sendiri ngomong belum tahu, yang dengar apalagi tidak paham. Jadi gampang, Tuhan ya pasti Allah. Kalau Tuhan Yesus Kristus, Allahmu pasti Yesus Kristus. Jangan dipisahkan. Kalau Tuhan itu Yesus, kalau Allah itu Bapa. Salah. Tuhan ya Allah. Ya. Tuhan pasti Allah, saudara-saudara. 2. Apakah Allah yang satu itu Tuhan? Nah, ini yang juga gagal paham, karena sering mendengar yang muter-muter, kayak layangan, main layang-layang diputer-puter. Main layangan enggak pernah? Kalau saya pernah diputer-puter gini, saudara, untuk mencari lawan. Itu orang pusing, saudara, yang gampang-gampang aja. Jawabannya begini. Ya, Allah yang satu itu adalah Tuhan. Apakah ini karangan? Bukan. Alkitab menulis. Kitab suci ini menulis, saudara. Kita buka Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi Allah yang satu itu adalah Tuhan. Jadi Allah yang satu itu adalah Tuhan. Berarti Allah pasti Tuhan. Tuhan pasti Allah dong. Tuhan
itu pasti Allah, saudara-saudara. Namanya siapa? Siapa namanya? Yesus Kristus. Ya Tuhan ya Allah sama saja. Namanya tuh Yesus Kristus, saudara. Yang ketiga, ini suatu pelajaran ya bagi kita semua. Tidak ada orang yang 100% memahami ini Alkitab ini tanpa kita belajar, saudara. Ya. Apa yang saya tahu saya bagikan. Dan ini murni Alkitab, bukan dari tafsiran dokter teologi siapa, profesor teologi siapa, enggak. Jawaban dari Alkitab. Yang ketiga, apakah Tuhan Allah yang satu itu punya nama? Apa yang saya sampaikan di atas, namanya siapa? Ya. Tuhan Allahmu namanya siapa? Jawabannya begini, ya, Tuhan yang satu itu punya nama Yesus Kristus. Mungkin orang Kristen, saudara, tidak paham, apalagi orang di luar Kristen. Tidak mungkin paham, orang Kristen saja ya tidak paham. Apakah Allah yang satu, Tuhan Allah yang satu itu punya nama? Jawabannya, iya, punya nama. Siapa? Yesus Kristus. Kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kitab ini sama loh ya, terbitan LAI. Nah, ini sama dengan punya saudara-saudara. Jawab mereka, ya, Kisah Para Rasul 16:31. Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Tuhan itu Yesus Kristus. Judulnya kan, apakah Tuhan itu Allah? Tuhan itu ya Allah, punya nama Yesus Kristus. Yang keempat, apakah Yesus Kristus yang harus dimuliakan? Ya. Kalau namanya Tuhan itu Allah, Tuhan itu Maha Pencipta. Kalau Allah yang Maha Kuasa, tentu yang saudara dan saya muliakan, saya dan saudara sembah, yang kita agungkan selamanya, kita menaruh pengharapan kita dan menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus dong. Ya, kita baca ya. 1 Petrus ayat 4 ayat 16. Ini ayat sangat populer bagi saya. Bagi saudara yang tidak memahami kalau nama Allah itu Yesus Kristus ya, tidak populer ayat ini. Yang berkatnya melimpah-limpah pasti populer bagi saudara. Berkelimpahan ya pasti begitu. Tapi bagi saya ya, pribadi dan banyak orang, tentunya tidak cuma saya, jutaan orang, miliaran orang di dunia ini percaya kalau Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Sebagian tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Allah, ya silahkan. Tetapi ketika saya menyampaikan bahwa Allah itu satu-satunya Yesus Kristus, saudara harus percaya. Ya. Bagi mereka yang orang Kristen menyembah Allah dalam nama Kristus, pasti populer ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia muliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus, saudara. Jadi yang dimuliakan, yang disembah, yang diagungkan sudah pasti ya dan harus Yesus Kristus, sebagai wujud iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Esa, yang satu itu. Sesuai Alkitab, saudara. Jangan yang cari yang tidak sesuai Alkitab. Pasti ada saudara mumet, tidak bisa ketemu. Allah Esa itu artinya Tritunggal, tidak ketemu di Alkitab ini. Esa itu ada satu, dan satu-satunya adalah punya nama Yesus Kristus. Yang kelima, saudara-saudara, apakah Allah itu satu? Nah ini, kalau ada kata Esa di Alkitab ini menunjuk bahwa Allah itu satu. Allah yang Esa artinya Allah yang satu. Menurut Alkitab lo ya, bukan menurut doktrin lo ya.
Bukan menurut teologi ya, menurut Alkitab. Allah Esa itu artinya Allah yang satu, saudara. Kita baca, saudara. Apakah Allah itu satu? Jawabannya ya. Allah itu satu. Bukan kesatuan. Bukan duitri, catur, ponco, dan sebagainya. Enggak. Esa satu. Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Berapa Allah? Allah adalah satu. Dan satu-satunya punya nama Allah kita adalah Yesus Kristus. Dan selamat itu hanya percaya kepada Allah yang Esa itu. Allah juru selamatmu namanya Yesus Kristus. Saudara. Keenam, singkat-singkat aja. Apakah orang Kristen Esa? Jawabannya ya. Allah orang Kristen adalah Esa. Tapi saudara perlu ketahui dulu sekali lagi, Allah Esa artinya Allah yang satu. Ya. Kalau ada di luar sana mengajarkan Esa artinya kesatuan, Pak. Esa artinya tiga dalam satu kesatuan, Pak. Itu kan cara berpikir logika, bukan di luar Alkitab. Kalau di dalam Alkitab ini Esa artinya satu, saudara. Silakan saudara mau pilih gimana, mau selamat enggak. Ya. Esa artinya satu. Ya. Jawabannya Allah yang Esa juru selamat oleh Yesus Kristus. Apakah ada ayatnya, Pak? Saya sedang baca ayat kok ini kok. Bukan baca karangan saya sendiri, karangan siapa. Enggak. Saya sedang baca ayat Alkitab, saudara. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Jadi juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya buat lagu, saudara. Yudas 25 ini saya buat lagu. Dengar aja, cari aja judulnya, lagu Yudas, pujian Yudas 25 gitu. Saya buat lagunya tapi hari ini Yudas 25 sesuai judulnya aja. Jadi Allah yang Esa itu juga juru selamat, di mana Yesus Kristus, semua itu ada dalam Yesus Kristus. Dan kemuliaannya kita yang berikan hanya kepada Dia sampai selama-lamanya. Yang ke-8, apakah Yesus satu-satunya Allah? Jawabannya ya. Dia satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Bagi Dia, bagi Yesus maksudnya, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 9. Apakah Tuhan satu-satunya dan namanya satu-satunya? Jawabannya ya. Satu-satunya. Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan, huruf besar semua, akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi Tuhan itu adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Tuhan itu satu-satunya, namanya juga satu-satunya. Siapa, saudara? Yesus Kristus. Ya. Agak panjang, saudara. 10. Apakah Yesus itu apakah Yesus itu Allah yang benar? Jawabannya ya. Yesus Kristus Dia adalah Allah yang benar. Saya bacakan ayat 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu, saudara, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian pada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Pertanyaan, apakah Yesus itu hidup yang kekal? Ya. Tapi apakah pernah mati? Pernah. Fisiknya. Bangkit lagi. Naik ke surga, hidup yang kekal. Tidak akan mati lagi. Seperti banyak orang. Ada orang mati, hidup, mati lagi saudara. Tapi Yesus mati, hidup, bangkit untuk selama-lamanya, kembali sebagai Allah. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 11 saudara-saudara. Sejak kapan Yesus Kristus itu sebagai Allah? Jawabannya, sejak sebelum segala abad sesuai kitab suci, Yudas 1:25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, besar, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Keluaran 6 ayat 3. Ayat 6 sampai 2. Ayat 6 dan 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Kalau ada kata Tuhan atau Yahweh itu berarti Allah belum menyatakan diri, hanya menyatakan nama diri. Masih Tuhan, masih Allah, dan dipanggil Yahweh dan sebagainya, itu belum menyatakan diri. Tapi setelah menyatakan diri, namanya disampaikan kepada Rasul Yohanes, dan ditulis di Alkitab ini menyatakan diri. Yang pertama menyatakan Yesus ketika masih menjadi manusia, namanya maksudnya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Artinya hidup yang kekal. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, jelas itu Tuhan Allah yang satu, punya nama Yesus Kristus. Dia Allah yang benar dan hidup yang kekal. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Saudara sekalian kiranya diberkati. Haleluya. Amin.